Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah pada hari ini Allah berikan kita nikmat kesehatan ya. Nikmat Islam dan nikmat iman tentunya. Dengan nikmat-nikmat ini Allah berikan kita keringanan untuk bisa melangkah ke majelis ilmu ini. Semoga tiap langkah kita dari rumah ke sini menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kesininya pakai motor. Ya, mudah-mudahan tiap putaran roda motor kita, tiap ini apa namanya? Gas. Ya, saya pakai mobil. Ya, mudah-mudahan tiap putarannya, tiap putaran setir kita menggugurkan dosa-dosa kita. Karena nggak usah dipikirin gimana cara Allah menghitungnya. Allah alam. Pasti Allah sudah punya caranya gitu ya. Sampai ada yang saking kakunya itu dulu teman saya pengennya ke masjid itu jalan kaki itu. Kalau motor takutnya nggak terhitung gitu ya. Pasti terhitung juga. Tapi cara gimana Allah alam. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Fikih Sirah Nabawiyah. Kita masuk pada periode Nabi bersama dengan kakek beliau. Jadi kita kemarin mendapati bahwa beliau ketika berusia 6 tahun ya. Ketika 6 tahun maka beliau sudah yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan 10 hari. Jadi di sini Al-Mubarak Furi menyatakan nanti kakeknya Nabi itu wafat ketika Nabi usianya 8 tahun 2 bulan 10 hari. Jadi beliau sangat detail. Kalau di bukunya Syekh Abdul Karim Az-Zaid hanya 8 tahun saja gitu ya. Nah, ada 2 peristiwa di sini yang cukup penting. Yang pertama adalah tentang kebesaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diprediksi bahkan oleh kakeknya. Abdul Muthalib ketika memberikan nama Muhammad, begitu ditanya kenapa namanya Muhammad, aku berharap dia menjadi orang besar nantinya. Yang ini menandakan memang nama Muhammad sudah diketahui oleh nabi-nabi sebelumnya. Kita tahu dalam surat As-Saff misalnya, Nabi Isa alaihissalam sudah bilang, surat As-Saff ayat berapa? Coba dicek tuh. Kalau saya tidak salah ayat 6. Boleh dibuka mushafnya yang membawa, teman-teman yang di Zoom mangga yang membawa mushaf atau bisa lihat mushaf. Buka surat apa? As-Saff. Ya benar ya, ayat 6. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa basyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Lihat, Nabi Isa menyatakan Nabi Isa adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Nabi Isa adalah hamba Allah. Membenarkan kitab, ya, membenarkan kitab sebelumnya itu Taurat dan memberikan kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Maka teman-teman para jemaah Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapatkan berita bahwa memang
Nabi Isa pertama hamba Allah, yang kedua Nabi Isa begitu bergembira. Padahal Nabi Isa ini, jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Kemarin kita udah bahas, ada 4 pendapat ya. 400 sekian sampai paling maksimal 600. Jadi ada 4 pendapat. Antara ya between 400 sampai 600 tahun. Bayangkan Nabi Isa tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, jaraknya itu baru nanti Nabi Muhammad muncul 600 tahun, Nabi Isa sudah bergembira. Nanti akan datang Nabi akhir zaman yang namanya nabinya belum lahir, Nabi Isa sudah bergembira. Kan ini melawan kodrat orang kebanyakan. Orang biasanya lahir dulu baru bergembira. Alhamdulillah sudah lahir anak saya yang kesekian gitu kan ya. Beratnya sekian, lahir sekian. Ada orang begini. Alhamdulillah sudah lahir anak saya namanya Furqan. Beratnya sekian, lahir panjangnya sekian. Terus emang bayinya udah lahir? Belum. Nikah aja saya belum, nanti itu rencana saya udah siapkan template WA saya gitu misalnya. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada insya Allah hari ini. Tapi Nabi Muhammad khusus, Bu. Nabinya belum lahir. Nabi Isa sudah bergembira. Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Isa sudah bergembira. Jaraknya antara 400 sampai 600 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Baik, kadang-kadang saya merenung. Kalau Nabi Isa saja begitu bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya kita juga dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Isa, Nabi Muhammad yang belum lahir sudah bergembira 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama ya, bahwa nama Muhammad ini sudah dikenal. Bahkan Nabi Isa di dalam surat As-Saff ini juga kita ketahui, berarti Nabi Isa juga sudah tahu tentang nama Muhammad. Dalam beberapa riwayat juga dikatakan Nabi Adam sudah tahu tentang nama Muhammad. Karena Nabi Adam sudah melihat ada nama Muhammad yang bersanding di dekat arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kemudian, karena Nabi Adam kan tinggalnya di surga ya. Kemudian Nabi Adam melihat sudah ada tulisan Muhammad. Jadi bayangkan sebelum nabinya lahir sudah disiapkan nama untuk nabi akhir zaman. Pertanyaannya mengapa demikian istimewa? Kan begitu. Mengapa demikian istimewa? Karena kalau kita mengkaji sejarah nabi, nabi-nabi yang lain itu terbatas. Terbatas maksudnya apa? Yang pertama, wilayah kerjanya terbatas. Zonanya itu terbatas. Hanya untuk wilayah A misalnya, dan kaumnya saja. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku ini diutus, kata Nabi SAW, kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Jadi kalau Nabi Muhammad fi kulli makan wa fi kulli zaman. Kalau Nabi yang lain itu hanya terbatas pada satu makan. Makan itu tempat, Bu. Ya, jadi kalau sering ada majelis itu majelis makan wal makan. Majelis ada tempat, tidak ada tempat, dan juga makan-makan di situ. Kalau dalam bahasa Arab makan itu kul. Ya, kalau makan sendiri maknanya adalah tempat. Jadi kalau saya bilang fikul makan, fikul zaman, berarti untuk seluruh tempat dan untuk seluruh zaman, untuk seluruh masa, bukan untuk makan-makan gitu ya. Fikul makan, fikul zaman berarti untuk semua masa dan tempat. Ini yang membedakan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini adalah nabi yang sangat spesial, bahkan sebelum hadirnya sudah ada. Yang pertama ya, bahwa Nabi Muhammad bahkan namanya sudah diketahui oleh Abdul Muthalib. Yang kedua, ketika diasuh oleh Abdul Muthalib ini punya tempat di dekat Ka'bah, tempat tongkrongan. Ya. Beliau punya tempat yang bahkan anak-anaknya sendiri, yakni paman-pamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang berani duduk di situ, segan. Dan memang ini di beberapa tempat masih terjadi. Saya diceritakan oleh kawan saya, beliau ini murid dari Allah yarham Kiai Arwani ya, Mbah Arwani. Mbah Arwani ini salah satu ulama karismatik dari Kudus.
Jadi kalau ada pesantren, salah satu pesantren tertua untuk bidang tahfizul Quran itu namanya Yambu'ul Quran. Ada di Kudus. Nah, kiainya itu namanya Mbah Arwani. Masyarakat di sana biasa sholat itu yang imamin langsung Mbah Arwani. Suatu saat dicerita muridnya langsung, saya kebetulan berkawan dengan udah agak tua ya, Ustadz ini udah tua. Beliau ini pemegang Qiraah Sab'ah. Beliau pernah talaki langsung dengan Mbah Arwani. Beliau cerita ke saya. Jadi di masyarakat itu pernah saking takzimnya dengan Mbah Arwani ya. Suatu saat itu sholat Isya Isya kalau nggak salah. Mbah Arwani ini nggak datang. Orang-orang pada nungguin. Nggak datang nih. Mau qomat tuh yang muadzinnya ragu-ragu nih. Qomat gak nih? Karena Mbah Arwaninya belum datang. Akhirnya ya udah diputuskan kita ini aja. Ternyata qadarullah Mbah Arwani lagi sakit, nggak datang ke masjid pada saat itu. Apa yang terjadi? Jemaah ini mundur. Yang tadinya biasanya di mihrab, mundur sholatnya di belakang. Saking takzimnya karena ini tempat Mbah Arwani. Nggak ada yang berani pakai gitu. Maka di belakang. Nah ini terjadi nih. Di zaman Abdul Muthalib itu ada satu tempat nggak ada yang berani naik di situ. Paman-paman yang Nabi nggak ada yang berani naik. Maka Nabi SAW masih kecil ya. Usianya kan berarti antara 6 sampai 8 tahun. Dengan polosnya Nabi duduk di situ, oleh paman-pamannya dihalau. Jangan duduk di sini, jangan duduk di sini. Abdul Muthalib datang. Apa kata Abdul Muthalib? Biarkan, karena anak ini nanti akan menjadi orang besar. Jadi Abdul Muthalib sudah tahu tanda-tanda itu. Pertama tahunya dari mana? Dengan Abdul Muthalib memberikan nama yang sangat spesial. Ini nama Muhammad. Dan hari ini nama Muhammad nama yang terbanyak di seluruh dunia. Maka kemudian dirawatlah Abdul Muthalib dengan istrinya. Siapa nama istrinya Abdul Muthalib? Ada yang tahu? Nama istrinya Abdul Muthalib, neneknya Nabi. Namanya Fatimah binti Amr bin Ain. Fatimah. Yang nanti nama Fatimah ini dijadikan oleh Nabi sebagai nama anak beliau. Jadi Fatimah ini nama neneknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru tahu ya? Jadi neneknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya adalah Fatimah binti Amr bin Ain. Ini yang dipakai dalil oleh para ulama yang saya berkali-kali bilang, pendidikan itu tetap butuh figur keduanya. Figur laki-laki dan figur perempuan gitu. Laki-laki dikiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai matahari di dalam surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf melihat matahari dan bulan serta bintang-bintang itu sujud. Perempuan itu seperti bulan. Dia tidak bercahaya, tapi perempuan itu menerima cahaya dari matahari. Kan gitu. Tapi yang paling bisa dilihat itu adalah bulan. Nggak ada orang bisa natap matahari. Ada orang bisa natap matahari. Maka wanita itu kesejukan, ketenangan, kesolehaan itu terpancarkan dari sosok seorang wanita. Makanya dibilang laki-laki hebat itu pasti di baliknya ada perempuan yang hebat. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini bahwa Abdul Muthalib sejak kecilnya beliau ini sudah mengetahui ya sejak kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini adalah calon orang besar. Ditandai dengan tadi peristiwa tadi, dibiarkan dia duduk di tempat miliknya Abdul Muthalib. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, setelah kakeknya meninggal, sebelum beliau wafat, Abdul Muthalib sudah terlebih dahulu berwasiat, kalau saya nanti meninggal, maka pengasuhan Muhammad ini jatuh kepada Abu Thalib. Ini menjadi pertanyaan menarik sebetulnya. Abdul Muthalib ini punya beberapa anak. Yang kaya ada Abu Lahab. Abu Lahab ini orang kaya, Bu. Abu Lahab ini orang kaya. Abu Thalib ini orang miskin. Pertanyaannya kemudian, kenapa Abdul Muthalib mewasiatkan untuk merawat Muhammad ini pada
Abu Thalib. Bukan pada Abu Lahab. Padahal Abu Thalib ini sudahlah miskin, tanggungannya banyak, anaknya banyak. Tetapi beliau miskin. Sedangkan Abu Lahab ini kaya raya. Dan tidak dikenal anaknya siapa. Bahkan para ulama bilang Abu Lahab ini kemungkinan tidak memiliki anak. Makanya beliau sempat-sempatnya beliau dengan istrinya ya Ummu Jamil itu nanti mengganggu Nabi SAW karena nggak ada kesibukan. Pengangguran biasa kayak gitu. Gabut. Jadi kemarin waktu terjadi tawuran-tawuran di Jakarta itu, Pak Polisi itu bilang kata dia, maka yang diusulkan oleh kepolisian kepada pemerintah daerah yang banyak tawuran antar, disibukkan lagi anak-anaknya, ditambah ekskul kah, ditambah kegiatan. Karena biasanya gabut itu berpotensi pada kenakalan. Apalagi anak-anak ini baterainya ini lagi banyak-banyak ya, Bang. Unlimited, full dia. Ibaratnya kalau ibu-ibu, kalau kita nih baterainya udah agak soak gitu ya. Kalau capek maka hibernasinya gitu ya, kemudian tidurnya harus agak lama. Anak-anak tidurnya sebentar karena baterainya masih bagus-bagus ya gitu. Maka energi yang begitu banyak kalau tidak disalurkan dengan kegiatan yang positif, nah ini yang kemudian jadi problem. Makanya saya selalu bilang, Mama, satu tuh kencang, tidak bisa. Benar. Oke dah. Jadi saya ingin sampaikan penting gitu keseimbangan, penting gitu keseimbangan. Saya kemarin ngobrol sama bapak-bapak pejabat lah. Saya bilang ya pola wakaf itu perlu dikembangkan lagi. Kalau sekarang kan orang wakaf itu ke masjid, musola gitu ya. Saya bilang di luar sana orang itu sudah mulai lebih luas lagi. Wakaf itu bukan cuma ke masjid, musola, ke kampus bisa. Untuk dana-dana pendidikan, ke pesantren bisa. Bahkan sekarang sudah mulai muncul para ulama itu bicara tentang wakaf taman. Taman. Jadi taman itu merupakan hal yang penting. Di negara-negara luar itu taman itu hal yang lekat bagi masyarakat. Di Saudi sekarang baru mau dikembangkan. Padahal Eropa, Amerika itu dari dulu yang namanya tiap wilayah itu pasti ada taman-tamannya. Di kita ini sekarang krisis taman. Kalau di perumahan, alhamdulillah karena ada fase jelas. Kalau di kampung, insya Allah. Di tempat orang tua saya, yang tadinya dulu kita main lapangan bolanya ada, sekarang lapangan bola udah nggak ada karena nggak ada jaminan fasumnya gitu loh. Sehingga anak-anak mainnya di mana? Nggak jelas sekarang. Kita alhamdulillah yang tinggal di perumahan itu masih adalah tempat-tempat buat main. Taman itu insya Allah nggak akan berganti. Kecuali ada yang iseng menggunakan taman buat aktivitas pribadi misalnya. Tapi relatif terjaga. Tapi kalau di tempat kan nggak ada. Nah, taman ini fungsinya apa? Pertama, media buat kumpul masyarakat. Yang kedua apa? Sarana menghabiskan energi anak-anak. Jadi anak-anak tempat mainnya di taman tuh biar pada main. Ketimbang ngejedok aja main itu handphone. Padahal Nabi SAW dari pelajaran tentang sirah ini kita dapati Nabi itu fisiknya luar biasa kuat karena kecilnya pun beliau aktivitasnya di gunung, naik turun bukit biasa. Jadi kalau anak-anak kita senangnya main sepeda, senangnya outdoor, biarin, support. Malah jadi masalah kalau terlalu banyak duduk karena belum waktunya. Terlalu banyak duduk gitu. Belum waktunya. Anak-anak itu memang harus banyak aktivitas supaya motoriknya halus dan kasarnya juga tumbuh. Jadi masya Allah ya. Dan ini belum dikaji. Saya berpikir, saya bilang kemarin perlu dikaji kembali di Indonesia ini masalah wakaf taman karena ini belum terkenal di Indonesia. Wakaf taman, wakaf sawah ini belum. Padahal ke depan itu krisisnya krisis pangan. Jadi saya termasuk yang menyetujui juga kalau ada beberapa ulama bilang di Indonesia ini jangan terlalu banyak lagi disupport untuk pembangunan masjid. Karena apa? Masjid ini udah banyak. Tinggal sekarang gimana programnya supaya masjidnya rame. Baru kalau udah rame nggak muat baru diadakan masjid. Sekarang kan masjid itu banyak. Tapi akhirnya masing-masing malah jadi sepi. Saking banyaknya masjid. Saya termasuknya benar juga, ada benernya. Sekarang gimana caranya DKM itu berpikir kreatif supaya masjid ini ramai. Baru kalau udah ramai,
bangun lagi deh tuh. Tingkatin, dibesarin gitu. Sekarang kan nggak, bangun tinggal. Akhirnya masjid ini cuma 2 shaf, masjid 2 shaf, gitu loh. Maka kita perlu ke arah yang lebih produktif. Di antaranya misalnya wakaf sawah, wakaf taman. Ini di luar udah mulai terjadi. Di kita belum. Padahal ke depan itu kita akan krisis itu pangan. Ini bukan saya yang bilang, Bu, ahli-ahli pangan ya yang ngomong ya. Krisis pangan itu sudah di depan mata kita. Makanya sekarang muncul diversifikasi pangan. Jurusan teknologi pangan itu sedang digenjot untuk bikin teknologi-teknologi bidang pangan. Padahal itu pangan itu di depan mata, Bu. Pangan itu di depan mata kita. Baik. Kembali ke sini. Maka Abdul Muthalib, dari sini kita dapat pelajaran, sudah tahu tanda-tanda itu. Ya. Maka ketika diberikan pada Abu Thalib, pasti Abdul Muthalib sebagai ayahnya tahu mana anak yang paling baik. Padahal Abu Lahab pada masa itu juga baik sebetulnya, Bu. Abu Lahab masa itu baik juga. Kan buktinya waktu kita bahas, Suaibah itu dimerdekakan. Artinya Abu Lahab sudahlah kaya, baik. Dia pernah baik pada masanya Abu Lahab. Tapi namanya orang tua pasti kenal. Makanya kan Allah menganalogikan ahlul kitab itu seperti orang tua mengenal anaknya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ahlul kitab itu kata Allah Subhanahu wa taala mengenal nabi-nabi mereka seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang tua tuh pasti kenal anak-anaknya. Jadi saya sih yakin Abdul Muthalib pasti punya pertimbangan-pertimbangan kenapa meminta agar Abu Thalib yang nanti merawat Nabi Muhammad SAW kalau beliau wafat. Walaupun memang perlu diperkuat dengan dalil, itu perlu dicari lagi. Apa pertimbangan Abdul Muthalib menyerahkan pendidikan pada Abu Thalib? Itu harus jadi kajian. Kenapa? Nah, teman-teman para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, maka kemudian begitu beliau wafat, ya, fungsi pendidikan jatuh kepada Abu Thalib. Jatuh kepada Abu Thalib artinya Nabi dipegang oleh Abu Thalib ketika usia beliau 8 tahun. 8 tahun 2 bulan 10 hari kalau kata Al-Mubarak Furi. Maka dipeganglah oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini punya beberapa anak. Yang terkenal dari anak-anaknya Abu Thalib adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far ini nanti wafat di perang Mu'tah. Ja'far ini yang nanti memimpin hijrah pertama ke Habasyah. Namanya Ja'far bin Abu Thalib. Nanti kita bahas tuh siapa Ja'far bin Abu Thalib. Yang kedua Ali bin Abu Thalib. Ali kita tahu sepupu Nabi, Ahlul Bait, dan juga nanti menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ali nasibnya nggak beda jauh dengan Abu Thalib. Mohon maaf, sama-sama miskin. Jadi Ali, Abu Thalib dari segi kekayaan termasuk ekonominya rendah, tapi kemuliaannya nggak ada yang menandingi. Ya, makanya tidak boleh mengukur orang hanya dari faktor ekonomi. Ali memang miskin, Ali miskin. Tapi pengaruh kemudian kesolehan Ali nggak ada yang meragukan. Makanya Nabi menyerahkan anaknya Fatimah untuk menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib. Ketika tinggal di rumahnya Abu Thalib inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah berpangku tangan. Artinya beliau padahal usianya masih 8 tahunan. Usianya 8 tahunan tapi sudah sangat mandiri. Jadi kita bayangkan anak usia 8 tahun. Hari ini kira-kira gimana 8 tahun? Gitu ya, 8 tahun. Ini 8 tahun sudah yatim piatu, tinggal di rumah pamannya. Awalnya tinggal di rumah kakeknya, kemudian tinggal di rumah pamannya. Tapi beliau tahu menempatkan diri. 8 tahun beliau sudah turut serta membantu Abu Thalib mencari uang. Beliau bekerja mengembala kambing, beliau bekerja memerah susu unta. Maka ketika beliau menjadi nabi ditanyalah oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa waktu itu engkau mengembalakan kambing? Kata Nabi SAW, tidak ada nabi yang bukan pengembala kambing.
Muncul pertanyaan, apa hikmah di balik pengembalaan kambing? Nah, ini yang kemarin sudah saya bahas ya. Mengembala kambing itu pelajaran tentang leadership, kepemimpinan. Kalau perlu nanti jadi program nih Bu. Majelis kita nih ada piknik bawa anak-anak pergi ke Jonggol Farm misalnya ya. Ke tempat pengembalaan kambing. Walaupun tidak mengembala, minimal anak-anak tuh nggak takut sama kambing. Minimal dia senang dengan kambing, walaupun belum sampai pada tahap mengembala. Tapi ibu-ibu punya kelebihan rezeki boleh juga tuh. Karena kalau di klaster biasanya dilarang tuh, nggak boleh melihara kambing. Tapi kalau ada rezeki di luar sana, cari lahan di luar ya, bikin tempat pengembala kambing, punya kambing berapa ekor, biarkan itu jadi proyeknya anak. Jadi saya ambil ini justru dari Inggris Bu. Jadi di Inggris itu anak-anak kalau di sana primary ya, SD. Anak-anak di SD di Inggris itu tiap grade itu, misalnya year 1, year 2 gitu ya, kelas 1, 2, 3 gitu ya. Tiap kelas itu nanti dia punya project untuk memelihara binatang. Jadi mereka pagi hari nyampe di sekolah, maka tugas mereka pagi itu adalah bersihin kandang binatang itu, kemudian feeding, ngasih makan binatang tersebut. Dan binatang itu sepasang. Dilatih buat apa? Dilatih buat punya empati kepada makhluk hidup. Kemudian mereka masing-masing juga tiap anak punya satu pohon, bibit pohon yang itu nanti tanam. Jadi mereka proyeknya adalah sejak SD itu ya. Jadi SD itu mereka punya tanaman yang mereka nanti tanam gitu ya. Kemudian ada binatang, kalau binatang proyek las. Kalau yang tanaman, proyek individu. Jadi tiap individu nanti punya entah apalah, nanam apa terserah. Masya Allah Bu. Karena di sana memang kepada binatang itu, makanya saya pikir kadang-kadang ya, ini ajaran Islam betul. Kepada binatang luar biasa. Sampai di sana tuh nggak boleh miara burung. Miara burung tuh izinnya susah. Cuman di sana di mall-mall itu atau di supermarket itu banyak orang jual-jual ini makanan burung. Saya awalnya bingungnya apa sih, kayak bakso gede gitu ya. Dijual tapi taruhnya di luar. Ternyata itu biasanya orang beli nanti taruh di kayak jaring-jaring gitu, taruh. Nah, ketika ditaruh nanti burung-burung itu pada datang. Jadi nggak perlu burung itu taruh dalam kandang, tinggal taruh makanan burung nanti burung datang kan, cuma mau lihat burung kan. Tapi tidak ada yang terzolimi. Saya bilang, ajib, ini ajaran Islam sebenarnya. Kalau kita kan ada miara burung, udah gitu burungnya 1 ekor. Ada burung. Saya baru tahu tuh. Saya taunya adu ayam. Jadi bayangkan mereka itu dilatih untuk itu. Nah itu padahal ajaran Islam. Lihat Nabi, ketika berperang, Nabi selalu bilang, berpesan apa? Jangan sembarangan membunuh binatang, jangan memotong pohon. Ajaran Islam. Padahal ibaratnya orang dalam perang itu kan pasti emosi gitu ya. Namanya lagi perang kan nggak ada gitu nggak, tapi gitu ya, seru. Tapi tetap harus tahan emosi pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini kita belajar bahwa Nabi mengembala kambing, Nabi kemudian membantu pamannya, Maka di sini kita bisa dapat pelajaran-pelajaran yang berharga. Kita ulas satu persatu kalimatnya Syekh Abdul Karim Az-Zaid dalam kitab ini. Beliau pernah ditanya ya, dan beliau menyatakan tidak ada nabi yang tidak mengembala kambing. Maka di sini Syekh mengungkapkan mengapa para nabi menjadi pengembala kambing. Yang ini kemarin sudah kita bahas bahwa tentang pengendalian binatang ya, leadership. Yang kedua tentang kemandirian. Bahwa para nabi itu mandiri. Makanya saya termasuk yang tidak setuju kalau dibilang yang mendakwahkan Islam di Indonesia adalah para pedagang. Saya tidak setuju. Bahwa Indonesia, Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-13 dari Gujarat dibawa oleh para pedagang. Saya nggak setuju, Bu. Kenapa?
Pertama ternyata terbantahkan. Hamka bilang Islam masuk ke Indonesia itu adalah pada masanya dinasti Umayyah. Masih abad ke-7. Pertama ada bukti tertulis surat menyurat antara kerajaan Sriwijaya dengan Umar bin Abdul Aziz. Sudah ada bukti itu. Yang kedua, pernah ada kiriman sebelumnya dari Muawiyah bin Abu Sofyan mengirimkan emas kepada kerajaan Holing. Pemimpinnya waktu itu namanya Ratu Sima. Jadi abad ke-7 Islam itu sudah masuk ke Nusantara. Dan yang bawa bukan pedagang, yang bawa adalah para ulama. Orang-orang berilmu. Tetapi mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang. Jadi jangan bayangkan tukang somai, tukang batagor misalnya gitu ya. Kemudian dia berdakwah, enggak. Mereka adalah ulama, tapi mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang. Jangan dibalik. Kalau kita berbalik nih, dibawa ke sini oleh para pedagang, nanti kesannya adalah ya wajar ilmu kita begini-gini aja karena yang dulu bawa pedagang gitu loh. Enggak, yang bawa orang berilmu. Maka ini jadi pelajaran buat kita juga bahwa apapun profesi anak-anak kita nanti, mau dia dagang apapun, mau dia bisnis apapun, dia harus berilmu. Berilmu itu wajib. Apalagi ilmu-ilmu yang katanya dengan ibadah. Ya, tentang sholat, tentang rukun Islam, itu ilmu wajib. Apapun profesinya dia harus menguasai tata cara sholat gimana gitu. Jadi, apapun profesi dia, ya ilmu ini harus menjadi hal yang melekat di dalam diri anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya kata Syekh di sini, dalam pelajaran mengembala kami terdapat pelajaran membiasakan diri untuk menyantuni dan mengayomi ya, berkasih sayang kepada makhluk. Hari ini kita dapat berita tuh, beberapa waktu lalu lah, ada orang yang nembak-nembakin kucing. Kalau kita ini kan sedih gitu maksudnya, ya Allah kucing ditembak, apa salahnya? Kalau memang nggak bisa ini kan tinggal dibuang, taruh di pasar misalnya gitu kan. Kalau memang merasa terganggu, karena ada orang yang memang nggak bisa juga karena sensitif dengan bulunya, ada yang kayak gitu ya, ada yang alergi dengan bulu kucing, tapi nggak usah sampai kemudian dibunuh. Kemudian yang ketiga, ini kata beliau menunjukkan sifat tawadu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi pernah berada pada titik terendah dalam hidupnya. Karena ada orang-orang yang dia tuh nggak pernah nggak malu ya. Ada orang-orang yang malu mengakui masa lalunya, bahwa masa lalunya adalah orang susah, bahwa orang tuanya itu orang biasa saja, seperti maling kundang lah gitu ya. Begitu dia jadi calon menantu seorang pejabat gitu ya, orang kaya, maka dia tidak mengakui ibunya. Dia bilang ini bukan ibu saya. Ada orang-orang yang seperti itu, maka kita tidak perlu menutupi bahwa kita orang kampung, akui aja apa. Nggak ada orang yang bukan orang kampung, pasti orang rata-rata malah sedih gitu kalau nggak punya kampung ya. Justru kemudian kita bisa sharing tentang pelajaran bahwa saya hari ini alhamdulillah punya rumah di Citra Indah gitu ya. Alhamdulillah bisa hidup ya lumayan lah, tidak berada di bawah garis kemiskinan misalnya. Cukup lah walaupun tidak lebih tapi pas gitu. Padahal dulunya saya cuman misalnya gitu, apa-apa nggak perlu malu. Bahkan Nabi mengungkapkan dulu saya hanya pengembala kambing. Ini ketawaduan seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga nggak perlu malu kalau kita ternyata memang dari dasarnya lahir itu udah kaya raya gitu ya. Kan ada orang yang tidak mengakui dia bisnis itu, dia bilangnya dari nol, padahal dia ada privilege gitu ya. Dia kasih tahu aja, nggak apa-apa juga, nggak ada masalah juga. Tiap orang beda-beda. Nggak menjadi soal. Cuman saya ingin sampaikan, ada pepatah Arab bilang, laisatus syabab, bukanlah seorang pemuda. Mereka yang bilang, hada abi, ini bapakku. Tapi pemuda itu adalah mereka yang bilang, ini adalah saya. Maksudnya apa? Kalaupun kita mendapatkan sesuatu, jangan terlalu bangga dia berada di bawah bayang-bayangnya orang tua. Orang tua kita punya nama besar, bapak ibu kita punya nama besar, maka kita menciptakan nama besar kita sendiri.
Jadi kebanggaan itu ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Walaupun kita akui memang ada privilege, ada yang kayak gitu, ada ya. Banyak lah. Orang teman-teman yang masuk ke dokteran, kalau kemudian orang tuanya juga dokter dan apalagi punya rumah sakit, ya itu privilege. Dia lulus jadi dokter biasanya sudah jelas nih. Dia akan menjadi direktur di rumah sakit mana udah jelas misalnya gitu. Nah itu namanya privilege, nggak apa-apa juga kan, nggak jadi soal. Tapi juga jangan pernah malu, apalagi sampai berdusta. Kalau kita dulu misalnya pernah jadi orang susah, kenapa harus malu sih? Nggak ada yang harus ditutupi. Nggak usah, sampaikan aja apa adanya. Kemudian dari sini juga kita dapat pelajaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dahulunya hanya seorang pengembala kambing, tapi Allah bisa jadikan Nabi sebagai orang besar. Dan kebiasaan hidup sederhana selama tinggal di rumah Abu Thalib ini nanti melekat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi ketika menikah itu beliau jadi bangsawan kelasnya, naik. Nabi memang keluarga elit, artinya elit itu nasabnya nasab yang tinggi. Tapi dari sisi ekonomi karena Nabi tinggal di Abu Thalib, maka Nabi itu dari sisi ekonomi biasa saja. Begitu menikah dengan Khadijah, maka Nabi sesungguhnya menjadi orang luar biasa, Bu. Walaupun nanti Masya Allah inilah Khadijah yang luar biasa. Makanya Khadijah tidak pernah tergantikan. Bahkan dengan Aisyah sekalipun. Begitu Nabi menikah, nanti kita dapat sirahnya tuh. Nabi menikah, orang-orang mulai mencibir. Wah, Muhammad enak banget dapat janda kaya. Apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah kemudian menyerahkan semua harta miliknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Khadijah bilang, sekarang saya bukan orang siapa-siapa lagi. Semua kekayaan itu adalah milik Muhammad. Mau apa? Karena memang dalam fikih, kenapa dalam fikih misalnya wanita hartanya lebih sedikit daripada laki-laki kalau dapat warisan ya, dapat warisan itu, dan seakan-akan tidak adil sampai nanti digugat oleh kalangan feminis. Oh, Islam ini nggak adil. Masa laki-laki lebih banyak daripada wanita? Laki-laki kalau punya harta, maka harta itu adalah milik istrinya, milik juga anak-anaknya. Wanita kalau dapat harta itu adalah milik harta ibu-ibu sendiri. Jadi suami ibu kalau mau pakai harta ibu terus izin. Ibu kalau mau memberikan harta kepada suami itu berpahala besar. Paham? Jadi kalau wanita punya harta maka itu adalah miliknya. Tapi kalau laki-laki punya harta maka harta itu adalah milik dia, milik istrinya dan juga milik anak-anaknya. Gitu ya. Ini penting masalah ini karena hari ini ada orang yang udah ngapain sih pakai syariat Islam? Bisa main rata aja. Kan sama-sama anak bapak juga sama ibu juga, padahal konsepnya yang salah, cara berpikirnya. Justru menjaga, justru lebih adil mana kira-kira? Islam atau yang bukan Islam? Islam lebih adil. Gitu ya. Jadi dan memang nanti ciri-ciri akhir zaman kata para ulama apa? Mulai hilangnya ilmu faraid. Jadi salah satu ilmu yang paling cepat hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ada ilmu faraid, ilmu waris. Dan ini terjadi, ya teman saya kemarin cerita, padahal ustadz gitu, beliau ustadz. Dia nggak bisa menahan keluarganya untuk tidak menggunakan syariat Islam agar dalam urusan waris itu menggunakan syariat Islam. Karena saudara-saudaranya banyak yang masih awam, ya udah saudara-saudaranya pengen udah adil aja. Padahal dia pengen bilang ini nggak benar, tapi suaranya nggak didengarkan oleh saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya ya sudah dibagikan tidak dengan syariat Islam. Dosa. Kalau kita ditanyakan dosa atau tidak ya iya kan? Tidak menjalankan syariat. Allah punya syariat, Allah punya sistem. Kalau kita sudah tahu ilmunya dan kita tidak menjalankan jadi dosa. Tapi kalau kita melakukan karena kita nggak tahu, nyesel jangan-jangan ibu ya jadi tahu gitu. Iya. Iya kayak tadi teman saya bilang. Ya yang penting udah ikhtiar, yang penting sudah ikhtiar menyampaikan. Nah ini terjadi bahkan pada teman saya baru cerita beliau kemarin tuh hari apa saya tahu itu dicerita. Saya bilang ya apalagi pada keluarga umum ya, maksudnya ada yang anaknya paham saja ternyata kalau dia suaranya tidak didengarkan, ya sudah loss gitu ya. Maka ini jangan sampai terjadi pada keluarga kita gitu. Paling nggak kita sudah paham
ilmunya, bahwa kenapa lelaki itu lebih banyak, karena lelaki itu nanti buntutnya tuh urusannya panjang karena harta dia. Jadi ditanya, Hindun tuh pernah nanya pada Nabi, Hindun ini suaminya siapa? Abu Sofyan. Masuk Islam nggak? Hindun masuk Islam nggak? Dua-duanya masuk Islam. Hindun ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sofyan ini orang yang pelit, bakhil. Saya tuh jarang dikasih uang lah. Padahal Hindun ini adalah anak dari Utbah bin Robi'ah. Jadi Hindun nama aslinya Hindun bin Utbah bin Robi'ah. Ini bangsawannya Quraisy. Jadi ibaratnya maintenance-nya dari dulu emang dari kecilnya ya namanya bangsawan ya. Ya kelasnya beda lah gitu ya. Kemudian beliau curhat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Sofyan ini nggak suka ngasih uang ke saya. Saya lalu mengambil uang dia. Boleh nggak? Kata Nabi apa? Boleh. Karena emang uangnya Abu Sofyan itu adalah juga milik Hindun. Jadi kalau ibu-ibu nemu uang keselip di kulkas gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau terbalik yang ini nggak boleh. Kalau terbalik nggak boleh. Maka suami kalau mau pakai uangnya istri itu harus ngomong. Karena uangnya istri adalah milik istri. Emang begitu. Fikih kita terus sampai kenapa adanya. Gitu ya. Jadi harus seperti, dan suami juga perlu tahu. Kalau ada yang suaminya belum tahu gitu, kasih tahu suami. Bi gitu, ayah gitu ya, Bapak. Ini uangku adalah uangku. Uangmu uangku juga gitu. Emang gitu. Gitu ya. Jadi perlu tahu masalah kedudukan harta dalam fikih itu. Makanya saya tadi bilang, ilmu yang nanti akan hilang pertama itu faraid. Dan ini sangat logis menurut saya. Sangat logis karena apa? Karena memang banyak orang tidak mau diatur kalau urusannya urusan ekonomi, urusan uang. Sholat dia mau diatur. Ibadah puasa dia mau diatur. Tapi kalau sudah urusan mengatur uang, hawa nafsunya keluar. Dan ini pelajaran kenapa Nabi walaupun kaya hidupnya sangat sederhana. Bahkan istrinya kita pernah bahas kan ya. Sampai ketika minta kenaikan nafkah, Allah yang langsung turunkan ayat. Kalau mau ambil, kasih. Tapi diceraikan. Karena Allah ingin membuktikan pada kita, Nabi ini kekayaannya tuh di sini. Sampai Umar itu pernah negur Nabi. Jadi dalam kisah tuh, Masya Allah ya. Ini gitu, kadang-kadang kita. Makanya sirah tuh penting gitu, Bu. Untuk kelembutin hati tuh. Nabi itu duduk di pelataran masjid. Kemudian ada orang ngasih hadiah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini ada hadiah buat kamu. Dan Nabi terima. Nabi itu menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Makanya saya selalu bilang ke jemaah pengajian itu jangan sampai ngasih ke ustadz, ustazah, Bu ini ada sedekah, itu jangan. Itu menyakitkan. Karena sedekah itu untuk orang yang du'af, dhaif. Tapi kalau hadiah mah enggak. Walaupun sama-sama di barangnya, tapi kalau kalimatnya kita sedekah, itu beda. Nabi itu tidak menerima sedekah, Nabi menerima hadiah. Nabi diberikan hadiah, Nabi terima. Nabi kemudian duduk di sini, ada orang yang, ya Rasulullah saya punya kebutuhan ini. Nabi di sini, kasih. Jadi Nabi belum sempat keluar dari masjid, itu yang dikasih udah habis. Sampai kemudian datang orang, Nabi itu pengen banget ngasih. Nabi pengen banget ngasih. Umar ngelihat wajah itu, sampai Umar negur, ya Rasul gak ada kewajiban untuk ngasih dia. Karena udah gak ada lagi. Nabi pengen banget ngasih, tapi sudah gak ada lagi, belum pulang. Ya Allah, saya bilang, ini kenapa Allah menggambarkan figur Nabi yang sangat sederhana? Karena harta itu taruh di sini. Kita kalau harta taruh di sini, Bu, bakhil jadinya. Tapi kalau harta taruh di sini, hilang pun suatu saat kita secara mental sudah siap. Kan begitu. Karena ini semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasanya figur Nabi itu, Masya Allah. Ya iyalah, siapa yang maka kita dihadirkan kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Kenapa Nabi menjadi manusia yang paling detail harus kita pelajari seluruh sisi kehidupannya? Karena ya inilah figur kita. Supaya kita menutup diri dari udah yang lain cukup sekedar tahu. Karena fenomenanya hari ini kita banyak ngambil jadi bingung. Bicara keluarga sekarang kita ngambil dari sini. Akhirnya bingung semua. Udah berarti itu Nabi aja cukup. Gitu ya. Karena kenapa? Karena kita banyak terbatasi dengan hawa nafsunya. Saya banyak nanya-nanya, kenapa sih nggak mau? Karena Nabi poligami.
Banyak ibu-ibu nggak mau belajar siroh karena tidak bisa. Saya bilang itu urusan pribadi. Kita tidak bisa atau nggak mau suaminya poligami, silahkan. Tapi tidak boleh kita menolak syariat poligami. Paham Ibu ya? Bahwa suami saya tuh belum levelnya, belum makomnya, belum pada levelnya misalnya gitu. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi tidak boleh kita menolak dari syariat. Karena ada kelompok feminis yang dia ekstrim gitu. Sampai itu menolak bagian dari syariat. Baik. Kemudian dari sini juga kita belajar Nabi itu dididik untuk punya usaha, untuk mandiri, untuk berdikari, sehingga tidak kemudian gampang menengadahkan tangan. Gampang menengadahkan tangan kepada orang lain. Nah, mental ini harus dimiliki oleh setiap kita. Mental ini harus dimiliki oleh setiap kita. Bahwa kita ini mentalnya bukan mental begini, tapi mental ngasih. Bukan mental meminta-minta. Kalau kemudian dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, kemudian jangan kita minta-mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini ada orang sangat gampang minta-minta, sangat gampang minjem uang. Akhirnya minjem uang itu jadi gaya hidup. Jadi lifestyle-nya adalah minjem uang, lifestyle-nya adalah kredit. Segala hal kalau bisa dikredit, sampai ke panci-panci itu dikredit. Padahal sebaik-baiknya orang yang kaya itu adalah yang nggak punya hutang. Jadi kita nih nggak punya apa-apa, tapi kita nggak punya utang, itu udah kaya. Insya Allah ketika kita wafat, paling nggak udah clear urusan hablum minan nas kita. Mudah-mudahan yang punya utang semuanya Allah lunasi tahun ini. Jadi kenceng banget ya, amin. Jadi harus siapkan mental itu. Siapkan mental itu. Kenapa? Karena saya selalu merenungnya begini. Saya pribadi, saya selalu merenung gini. Bahkan pahala jihad yang begitu luar biasa, kata Nabi SAW, ini bisa menghapuskan semua dosa, kecuali hutang. Apa maknanya? Hutang, walaupun itu bukan berdosa, berhutang itu bukan tindakan berdosa. Tapi berhutang bisa kemudian menyebabkan menjadi dosa. Kenapa? Satu, ketika kita nggak mau bayar, akhirnya menzolimi orang. Apalagi ada orang yang gini, timbang 100.000 doang. Begitu ditagih, kamu kaya raya, 100.000 aja ditagih. Padahal ketika orang itu meminjamkan uang kepada kita, belum tentu dia lagi ada uang. Bisa jadi dia sebenarnya lagi susah, nggak ada uang, tapi karena menghargai persahabatan, menghargai pertemanan, dikasih tuh. Maka ketika kita punya, balikin. Kalau kita belum ada pas kita balikin, maka kasih tahu. Makanya ayat terpanjang di dalam Al-Quran ayat tentang apa? Hutang piutang. Makanya kalau hutang dicatat. Jadi jangan sakit hati. Ibu-ibu minjam hutang ke si Fulan. Ibu minjam hutang ya, kapan dibalikinnya dicatat ya. Jangan sakit hati, emang harus kayak gitu. Dan kita ya kalau kita ngutang, kita harus sadar diri. Kita nih minjam. Budaya saya minjam hutang ya. Berapa? 200 juta. Kita bilang dulu, budaya minjem 200 juta ya, bulan depan saya balikin tanggal sekian. Kita duluan yang ngasih tahu. Supaya ada patokan. Nanti begitu tanggal itu datang, kita belum bisa, budaya nagih ke saya bilangnya enak. Mohon maaf ya, saya belum bisa. Dan jelas gitu. Makanya orang itu dinilai dari muamalahnya. Orang itu dinilai dari muamalahnya. Kata Umar bin Khattab ketika mau mengangkat seorang pejabat, ditanya, siapa yang kenal dia? Saya kenal dia. Kamu pernah safar dengan dia? Pernah jalan-jalan bareng dia? Belum pernah. Kamu pernah urusan uang dengan dia? Belum pernah. Kamu belum kenal dia. Jadi orang itu kelihatan ketika urusannya urusan uang. Muamalah. Jadi kembali ke sini, inilah yang luar biasa dari sisi fisiknya, kepribadian Abu Thalib, kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari dua sosok ini, Abu Thalib dan Nabi Muhammad, jelas perbedaannya. Abu Thalib walaupun begitu baik sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mencintai Abu Thalib sangat cinta sama Nabi, tapi karena Abu Thalib tidak Islam, maka Abu Thalib tempatkan dalam neraka. Jadi ngeri kan? Jadi sebaik-baiknya orang, walaupun dia baik dalam hablum minan nasnya, kalau dia nggak syahadat,
dia belum orang yang berakhlak. Kemarin itu debat di kampus saya. Itu masalah kita mengkaji sebuah buku, bukunya Naqib Al-Attas tentang pendidikan Islam. Ntar ibu-ibu cari bukunya, bagus tuh Bu. Judulnya masih bahasa Inggris, saya nggak tahu bahasa Indonesia ada mungkin ya. Tentang Philosophy of Educational in Islam. Tentang filsafat pendidikan Islam. Jadi dia membahas masalah adab, akhlak, dan mental. Kemarin debat tuh mahasiswa. Kalau orang Barat itu beradab atau berakhlak? Orang Barat, orang Jepang tuh beradab atau berakhlak, Bu? Beradab. Tapi mereka berakhlak nggak? Nggak. Jadi kalau adab itu nanti dipengaruhi oleh ilmu, adab itu dipengaruhi oleh budaya, adab itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Tapi kalau akhlak itu based on-nya adalah Quran dan Sunnah. Jadi dia mungkin beradab. Tadi saya dapat tulisan tuh, New Zealand adalah negara paling beradab karena paling bersih, tepat waktu, keterlambatan bis dan kereta itu sangat rendah. Berarti dia beradab. Padahal ajaran Islam bukan? Ajaran Islam itu. Nah, kita ini mungkin sudah berakhlak, tapi akhlaknya baru sifatnya individu. Kalau kemudian menjadi kolektif, barulah kita menjadi orang yang beradab. Jadi mereka baik, tapi mereka nggak akan masuk surga kalau belum masuk Islam. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan kebaikan mereka menzolimi Allah. Dengan apa berlaku? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Makanya kita doakan orang-orang kayak gitu. Saya kadang-kadang karena saya banyak teman bule ya, teman-teman bule yang memang mereka tuh baik sebetulnya. Saya kadang-kadang dalam hati, ya Allah mudah-mudahan satu-satu mereka masuk Islam. Karena fitrahnya tuh, karakternya tuh udah Islami lah gitu. Cuman mereka nggak sholat aja gitu. Tapi karakternya, mengayominya, on time-nya, kemudian kejujurannya, kedisiplinannya, lewat kita Bu. Kebersihannya gitu, halut gitu kadang-kadang. Cuman kurang itu aja. Lah kita banyak orang Islam tapi tidak Islami. KTP-nya Islam, namanya Islam. Tapi kelakuannya ya jauh gitu. Mereka bukan Islam, tapi infak ke Palestina tuh Ronaldo. Infak ke Palestina mungkin hari ini kita aja lewat jauh. Dia menghibahkan itu sepatu bola emasnya ini buat Palestina. Ronaldo. Padahal dia kalau nggak salah tuh belum menikah. Dia punyanya tuh partner. Anaknya udah 2 apa 3 gitu ya. 4 ya, anaknya 4, tapi masih partner. Kalau partner itu berarti belum wife, belum istri karena belum nikah. Masih proses seleksi. Masih jadi partner. Lucu ya. Ya itulah mereka. Maka ketika usia beliau 12 tahun oleh Abu Thalib dibawa. Jadi 4 tahun tinggal di rumah Abu Thalib ya, 8 tahun, 8, 9, 10, 11, 12. Begitu masuk usia 12 tahun, untuk pertama kalinya Nabi SAW pada saat itu dibawa perjalanan internasional. Perjalanan ke wilayah Syam. Saya mau tanya, berarti ke Syam musim dingin atau musim panas? Panas. Kalau musim dingin kemana? Ke selatan, ke Yaman. Ke utara musim panas. Ya, jadi dibawalah pergi ke Syam. Singkat cerita, Abu Thalib bersama dengan Nabi waktu itu masih kecil, bersama dengan kafilah dagang Quraisy yang jumlahnya banyak. Kalau Quraisy itu berjalan, kata para ulama, kurang lebih sekali mereka trip, nilai dagangan mereka itu sekitar 50.000 dinar. 50.000 dinar kali 1 dinar itu 2 juta rupiah. Jadi 50.000 kali 2 juta. Berapa, Boy? Satu T ya. Gitu. Jadi jangan bayangkan ini ketika Quraisy berangkat cuma bawa panci 2 gitu ya. Enggak.
50.000 dinar. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah sebut mereka orang jahil? Padahal pintar nggak berarti? Pintar, dagangnya 50.000 dinar. Siapa kita di omsetnya 50.000 dinar? Ini berarti dia pintar. Tapi kenapa disebut jahil? Iya, mereka pintar dalam urusan dunianya. Tapi mereka jahil dalam urusan akidah, tauhid. Makanya Allah bilang fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah kalian beribadah kepada Rabb pemilik hadzal bait, rumah ini, yakni Baitullah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tuh jahilnya dalam urusan dunia. Kita banyak kebalikan. Orang Islam itu alim dalam urusan ibadah tapi jahil dalam urusan ekonomi. Ya kan? Karena kita nggak nguasai konsep-konsep ekonomi, makro, mikro, akhirnya saking jujurnya, saking polosnya, ditipu orang. Karena kita terlalu polos. Nggak nguasai konsep-konsep dagang yang kekinian. Makanya perlu juga penyeimbangan itu. Jadi agama dikejar, tapi pengetahuan-pengetahuan sifatnya dunia juga silakan dikejar. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Seimbang. Balance gitu. Sehingga apa? Dunia kita betul-betul kita arahkan buat akhirat kita. Saya nggak setuju juga gitu kalau orang Islam tuh harus misalnya bajunya baju yang lusuh, baju yang jelek gitu. Nggak boleh pakai mobil mewah, silakan. Kalau dalam urusan bisnis misalnya kalau ibu-ibu pakai motor atau mobil yang nggak bagus, malah dipertanyakan kan gitu. Mau proyeknya gitu kan, proyeknya miliaran gitu ya. Ibu-ibu datang ke situ naik angkot misalnya atau naik sepeda karena mau zuhud misalnya. Orang tuh bertanya-tanya nanti, ini yakin gak nih gitu kan gitu. Portofolionya nggak menggambarkan itu. Jadi seimbangkan saja. Tapi tetap dunia tuh di sini. Kalau saya sering dulu ada yang inilah, ada yang itu kok Ustadz pakai Rolex, itu Ustadz pakai mobil mewah segala macam. Saya bilang jangan lihat itunya, lihat impaknya dia berapa. Kalau dia pakai Rolex, dia kemudian pakai Lamborghini, infaknya sebulan itu 1 miliar, masalahnya di mana? Kita nggak pakai Rolex, nggak pakai Lamborghini, infak kita nggak sampai 1 miliar. Jadi jangan lihat itu ya, tapi berapa besar dia untuk dakwah, berapa besar dana dia alihkan untuk kemaslahatan umat, gitu ya Bu ya. Jadi seimbang saja. Tapi juga jangan memaksakan, karena ada orang memaksakan penghasilannya nggak seberapa, beli barang-barang yang mahal, akhirnya nggak cukup. Gitu ya. Kembali ke sini, maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah Abu Thalib bersama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ini kalau penjelasan yang terbanyak ada di kitab ini malah. Punya Ibu Safa tuh, Bu Safa bawa bukunya enggak? Bu Safa bawa brosur ya? Di sini malah lebih detailnya. Kisah-kisah ini. Jadi begitu dalam perjalanan nanti dikisahkan pendeta Bukhairah ini sudah tahu bahwa nih akan datang nih Nabi akhir zaman. Dan dia setiap kafilah dari Quraisy selalu ditanya dari Quraisy ya. Dilihat nggak ada ciri-cirinya. Nanti kemudian datanglah kafilah dari Quraisy ini, nyampelah ke tempatnya pendeta Bukhairah ini. Si rahib ini ya. Begitu nyampe di gerejanya, maka dia udah ngelihat dari jauh, dari kejauhan, Nabi itu kalau jalan, awan itu tuh lindungin. Ikutin. Jadi kalau kita jalan lihat ke atas, awan ikutin. Sampai pepohonan-pepohonan itu tertunduk, tutupin, meneduhkan. Saking nggak pengen, Masya Allah, ini belum kiamat, Bu. Belum kiamat, Nabi gitu dijaga. Kiamat itu nanti matahari itu dekat dengan kita. Yang bisa nanti memberikan perlindungan apa? Salah satunya adalah Quran. Syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga Quran. Gimana ya? Kalau itu ya, ini Nabi ini belum kiamat, matahari itu dijaga sampai teriknya nggak sampai pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dijaga oleh awan. Pepohonan menjaganya, Masya Allah. Maka pendeta ini udah tahu. Ini berarti sudah ada. Akhirnya ditanyakan oleh pendeta. Jadi begitu nyampe, maka pendeta ini menjamu. Silahkan datang, masuk ke sini. Dijamu, diberikan makan. Karena Nabi SAW adalah yang paling muda pada saat itu,
usia 12 tahun, maka beliau jagain barang sama jagain onta. Nggak ikut masuk. Anak kecil, belum masuk hitungan, anak bawang. Taruh di luar, jagain barang-barang. Maka kemudian mereka pada masuk, pendeta ini memperhatikan, kalian ini dari mana? Dari Hijaz, dari Arab. Hijaz dari mana? Dari Mekah. Oh, Mekah. Masuk. Kumpul dijamu oleh pendeta itu. Ini juga pelajaran kata para ulama, kita boleh terima makanan dari ahlul kitab. Tapi kalau non ahlul kitab, kalau makan yang daging sebaiknya jangan. Kalau Hindu, Buddha gitu ya, yang bukan ahlul kitab, kalau Nasrani itu kan ahlul kitab sebetulnya. Kalau yang Hindu, Buddha tuh sebaiknya kalau makanan cukup yang kue-kue, tapi kalau sudah daging-dagingan sebaiknya jangan. Bagian dari menjaga. Tapi kalau ahlul kitab itu masih boleh para ulama. Dia biasanya maksudnya dia memberikan itu kepada kita. Di sini dikatakan para ulama itu walaupun dia tidak pakai bismillah, tapi dia itu memang secara koneksi dengan Allah ada gitu, ahlul kitab. Nanti di sini dasarnya nih, bahwa Nabi itu bahkan nerima juga daging kambing dari Yahudi. Nanti di akhir sirah itu kita dapatin Nabi keracunan. Nabi nerima dagingnya dari mana? Yahudi. Ya kan? Dan Nabi makan nggak? Nabi makan kemudian dimuntahkan karena daging itu berbicara. Tapi dari situ para ulama bilang boleh kita nerima makanan kalau dari ahlul kitab. Nanti ada penjelasan tuh fikih soalnya urusannya, itu panjang. Harus didudukan dulu hadis-hadisnya. Kembali sini dulu. Akhirnya duduklah. Maka ditanya oleh pendeta ini. Kata pendeta ini, masih ada yang belum datang. Masih ada anak saya, kata Abu Thalib. Anak saya menjaga di luar. Kan biasa gitu ya. Kadang-kadang kita bawa ponakan misalnya, ini masih anak gitu. Ini anak yang ya, ini anak. Walaupun nanti kita bilang ini anak dari adik saya, ini anak gitu ya. Diakui sebagai anak. Makanya nanti para ulama menjelaskan makna Abba dalam hadis yang pernah kita bahas itu bisa jadi adalah paman. Karena memang Abu Thalib juga mengakui Nabi sebagai anak. Baik. Kemudian pendeta ini ada di mana dia? Ada di luar. Boleh saya ketemu dia? Boleh. Akhirnya didatangi lah oleh pendeta ini. Pertama yang dilihat adalah bagian tubuhnya Nabi dekat leher itu, tanda kenabian. Jadi ada seperti tanda, seperti anggur gitu ya. Muncul daging lebih dan ada bulu-bulu di sekelilingnya itu. Itu tanda kenabian. Semua nabi ada tanda itu. Dan saya selalu bilang ya, tapi kalau tanda itu ada di suaminya ibu-ibu, itu bisa dipastikan kutil. Tompel. Bukan tanda kenabian. Itu, ada di suami saya itu tanda itu. Enggak, itu pasti kutil. Udah nggak mungkin kalau itu tanda kenabian. Sepakat ya Bu ya? Jadi hanya ada pada diri para nabi. Karena nabi itu ada tanda khusus di badannya. Kemudian pendeta ini bilang, siapa wali anak ini? Abu Thalib bilang, saya. Kamu siapanya? Saya bapaknya anak ini, kata Abu Thalib. Kata pendeta ini, bukan. Pasti kamu bukan bapaknya anak ini. Anak ini pasti tidak pernah melihat bapaknya. Dia pasti ketika lahir sudah dalam keadaan yatim. Begitu usia 6 tahun, dia pasti ditinggal ibunya. Anak ini pasti yatim piatu. Abu Thalib bingung. Karena dia nggak pernah nulis di bio Instagramnya, nggak pernah diceritakan. Dia nggak pernah bikin status tentang anak ini. Tapi kok ini bisa tahu gitu? Apa? Karena saya sudah diterangkan dalam kitab-kitab saya tentang dia. Ini adalah nabi akhir zaman. Sebaiknya kamu bawa pulang kembali sebelum nyampe ke Syam, takut dibunuh oleh orang Yahudi. Alladzina atainahumul kitaba. Ayat berapa tuh? Saya lupa ya. Ada yang hafal, Bu? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Surat Al-Baqarah juz 2. Nah, dapat ayat 146. Itu di save kalau perlu dihafalkan. Ketemu, Bu?
Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani yang telah kami beri kitab ya Taurat dan Injil mengenal Muhammad, mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Jadi kenapa mereka nggak masuk Islam? Karena ada sebagian yang menyembunyikan. Nanti kita lihat cerita tentang Heraklius, nggak di kitab ini sih, cuma di kitab yang lain. Heraklius itu ternyata aslinya mau masuk Islam, tapi nanti diancam sama menteri-menterinya. Kalau kamu masuk Islam, Lius, gitu ya kali, Yus ya namanya. Yus, kalau ente masuk Islam, Heraklius, maka kita akan menjatuhkan kekuasaan kamu. Heraklius nggak mau. Jadi dia sudah tahu. Jadi kisah tentang Nabi sudah diketahui oleh umat sepanjang zaman. Dan memang umat fitrah, Bu. Saya melihat orang Yahudi ya. Di London itu banyak loji-loji Yahudi. Jadi kalau saya lagi di London itu ketemu mereka tuh, ya kayak ngeliat orang Islam. Perempuannya tuh pakai jilbab. Ya laki-lakinya tuh pada berjenggot. Ya anak-anaknya tuh pada pakai peci walaupun pecinya kayak kue gitu, nempel di situ, gitu. Kayak serambi, nempel di kepala ya. Saya juga pikir, ini kok nggak jatuh ya dalam api. Itu gimana? Apa dilem, apa diapain? Saya nggak tahu. Belum terjawab tuh, coba cari tuh. Kenapa bisa nempel? Saya juga nggak tahu. Tapi maksud saya memang fitrahnya seperti itu. Dan yang luar biasa di Eropa, polisi itu banyak berjenggot. Di sini kan polisi nggak boleh berjenggot, boleh berkumis nggak boleh berjenggot. Di sana tuh boleh. Polisi berjenggot. Kok malah lebih ini ya, moderat gitu di sana. Silakan polisi. Gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan, mereka mengenal. Lihat buktinya, pendeta Buhairah ini sangat mengenal. Makanya kemudian dilarang untuk melanjutkan perjalanan. Jadi ini ya lanjutan tadi ya, bahwa siapakah walinya ya, ditanya bahwa Abu Thalib bilang saya walinya, dan dia awalnya mengaku sebagai bapaknya. Tapi kemudian nanti dibantah sendiri oleh pendeta Buhairah. Ini menandakan tadi bahwa bisa jadi pendapat para ulama yang menyatakan hadis tentang orang tua Nabi di neraka itu layak dilakukan terjemahannya, tafsirannya. Sanatnya tidak perlu kita, tapi matannya. Bahwa bisa jadi dimaksud dengan Abba oleh Nabi SAW adalah bapaknya. Tapi yang mana yang benar Allahu a'lam. Tidak terlalu urgent juga untuk kita mencari siapa yang benar, nggak terlalu penting juga. Yang paling penting adalah kita yang belum jelas di mana akhir hidup kita. Orang tua Nabi di neraka udah selesai gitu. Maksudnya mau di neraka ataupun di surga, pengaruhnya buat kita tidak terlalu banyak. Tapi kita nih, ya kita nggak jelas. Allahu a'lam. Cukup? Ada yang mau diskusikan? Kita diskusikan. Enggak. Kan nanti Nabi ini kan usia 12 tahun ya. Baru jadi Nabi usia 40 tahun, berarti berapa tahun kemudian? Baiat itu disalami, kemudian bersumpah bahwa akan menjalankan syariat Islam dengan baik, kemudian membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana sih yang mana? Oh iya ya. Ya, jadi pertama ini kalimat bahwa nanti kalau dia sudah menjadikan ini kondisinya Nabi itu kejadian ini ya, Nabi itu belum jadi Nabi. Nabi itu usianya 12 tahun. 40 kurang 12 berapa? 28. Jadi 28 tahun kemudian baru Nabi menjadi Nabi. Tapi dari kecil pun ciri-cirinya sudah terlihat. Maka perintah baiatlah dia maksudnya adalah kalian nanti ikutilah dia. Sama dengan kalimat Waraqah bin Naufal nanti.
begitu Nabi usia 40 tahun ya. Begitu Nabi jadi nabi ya, kata Waraqah apa? Seandainya saya masih hidup ketika nanti suamimu diusir, mudah-mudahan saya termasuk pembelanya nanti. Khadijah kan nanya, apakah nanti suamiku akan diusir? Tidak ada nabi yang tidak diusir oleh kaumnya. Jadi ada keinginan dan beliau menghimbau untuk orang-orang sekitar Nabi, kalau nanti sudah jadi Nabi maka berbaiatlah kalian. Artinya berbaiat itu, saya berjanji padamu ya Rasulullah dengan mengikuti sunnahmu dan mengikuti ajaran-ajaran. Jadi kalau dulu sahabat itu dibaiat, para sahabat itu membaiat Nabi. Ada baiatul Ridwan, ada baiat di perjanjian saya lupa baiat Ridwan, baiat Aqobah, ada 2, Aqobah 1, Aqobah 2, nanti kita bahas. Menyatakan sumpah setia untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang dalam beberapa kelompok Islam pun baiat ini masih dipakai. Boleh, selama tidak menyimpang dari syariat. Baiat itu sebetulnya kalau di pekerjaan ini kayak kita tanda tangan kontrak. Sumpah jabatan. Gimana? Dalam sini mungkin baik si Bu Heri ini orang-orang muslim itu menjaga. Iya. Dan nanti memang Abu Thalib itu betul-betul menjaga. Tapi ya gitu ya, Masya Allah. Segitu cintanya sama Nabi tapi nggak masuk Islam. Makanya Nabi sedih banget. Gitu ya, jadi biasanya mengucapkan berjanji. Dia berjanji bahwa akan menjalankan syariat Islam, mengikuti perintah Nabi dan tidak melanggar aturan-aturan ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman ada juga baiat yang menyimpang. Saya baru menyampaikan. Yang kedua, ada juga misalnya di kayak negara Islam Indonesia, NII. NII tahu ya? Pernah dengar ya? LDI, NII. Ada, cuman mereka underground. Mereka juga ada pakai baiat. Cuman baiatnya itu menganggap yang di luar kelompok mereka itu najis. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi prinsipnya baiat itu boleh nggak? Prinsipnya masih boleh, asalkan tidak kemudian menyimpang dari syariat. Kalau sudah menyimpang dari syariat, maka tinggalkanlah baiat itu. Baiat itu dalam konteks sehari-hari ya sebenarnya kayak kerjaan kita ngisi tanda tangan kontrak gitu ya, bahwa saya bekerja jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Kemudian perusahaan akan menggaji saya sekian, saya akan bangun gitu ya. Maka itu ya sama dengan perjanjian. Allah. Cukup? Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Dari teman-teman di Zoom ada? Nggak ada? Yang Zoom Bu Rizky, Bu Lupi, Bu Tia. Oh, ada juga ya? Tapi kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai kepada Nabi di pendeta Bukhairah ya? Enggak. Saya mau menutup dengan satu surat ini, ayat 89 dibuka deh. Yang halaman 79 ya. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahu 'alal kafirin. Dan setelah datang pada mereka Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi Al-Qur'an itu sebagian besar malah membenarkan musaddiqul lima. Terus kenapa terjadi perbedaan? Karena mereka yang memperbaharui kitabnya. Paham ya? Jadi Taurat, Injil, Al-Quran ini justru membenarkan isi-isi itu, memperkuat. Tapi kenapa terjadi perbedaan? Karena ini yang diubah-ubah.
Sedangkan Al-Quran nggak akan ada yang bisa ngubah. Kemarin saya sempat share ya. Wajahilun jadi wajahilun. Kan jauh banget. Ja'a, datang. Jahil, bodoh. Kayak kul dengan kul. Kul, pakai kof, katakan. Kul, makan. Wakulu washrabu, makan dan minumlah. Falyatafaddal yaqul. Berarti dia disuruh ngomong, bukan suruh makan, Bro. Jadi kalau kul, berarti kita suruh ngomong, jangan langsung ambil makanan, Bro. Suruh ngomong dulu, baru habis itu falyatafaddal yaqul, makan. Jadi kof dengan kaf saja kalau beda arti itu. Itu dengan dan ini luar biasa ya Al-Quran Allah jaga. Maka di sini kita lihat, padahal mereka sebelumnya biasa memohon kedatangan Nabi, khususnya orang Yahudi. Yahudi itu selalu mohon kepada Allah, ya Allah kirimkanlah Nabi akhir zaman kepada kami. Karena dia sering bilang kepada Allah, nanti kalau Nabi akhir zaman udah datang, kalian kalah pasti. Jadi Yahudi itu minta-minta. Tapi begitu Nabi akhir zamannya dari Quraisy, mereka ngerasa, ya kok gini sih? Datangnya dari Quraisy. Bukan dari mereka. Lah mereka selama ini dikasih nabi, apa kata Allah? Wa yaqtuluna nabiyina bighairil haq. Orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi tanpa hak. Dikasih nabi, dibunuhin. Giliran dikasih nabi yang beneran, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, mereka enggak mau. Nolak. Kemudian, maka setelah datang pada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar. Maka laknat Allah ya. Wala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah atas orang-orang yang kafir itu. Kafir artinya adalah tertutup, penutup, hatinya masih tertutup. Jadi orang kafir diganti dengan non muslim nggak? Nggak bisa. Kafir ya kafir. Tapi di dalam interaksi sosial kita ya boleh, misalnya. Ya, walaupun mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi bagi yang non muslim misalnya gitu ya. Bagi yang berbeda, selamat pagi. Jangan bilang selamat pagi bagi yang kafir. Gitu ya, tapi nggak usah diganti. Karena kalau kafir diganti, berapa banyak ayat dan hadis harus dihilangkan? Mustahil, nggak mungkin. Tapi tempatkan saja pada tempatnya. Jadi jangan ibu-ibu nanti punya teman ya, Steven, Jennifer gitu ya. Halo kafir, gimana kabarnya? Mereka nggak mau. Fitrah Bu, itu fitrah. Itu namanya fitrah. Fitrah mereka nggak mau disebut. Sama dengan kita kalau disebut mukmin, kita tuh jadi ya Allah, alhamdulillah kita termasuk dalam barisan. Mudah-mudahan kita istiqomah kan. Cukup ya, kita cukupkan kalau tidak ada yang mau diskusikan lagi. Semoga Allah jaga kita semua ya. Allah kuatkan hati-hati kita. Doa selalu ya muqallibal qulub, tsabbit qulubina ala din. Ya musyarrifal qulub, syarif qalbi ala taatik. Agar Allah sabitkan hati kita dalam agama, agar Allah teguhkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu akhir hidup kita. Allah alam, kita cukupkan. Terima kasih. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Saya